Shalom, selamat pagi buat anak-anak kelas 12. Apa kabar hari ini? Bunda berharap kalian selalu sehat dan berbahagia. Ya, tiba saatnya kita mau belajar tentang pendidikan agama Kristen untuk PB yang ke-6, yang hari ini materinya adalah tentang eksklusivisme dan inklusivisme. Bahan materi atau bahan landasan di Alkitabnya terdapat pada kitab Yeremia pasal 99 ayat 11 dan kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ketiga. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu buat pagi hari ini. Kau kembali mengumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh siap belajar pada pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, tanpa terkecuali berikan mereka kesehatan, kekuatan, tentunya semangat Bapa dalam masa-masa pembelajaran daring atau di masa pandemi ini. Tentu Tuhan, kami membutuhkan semangat untuk kami boleh memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru kami. Buka hati pikiran kami untuk kami bisa memahami setiap materi pembelajaran pada pagi hari ini dan boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Konten yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4. Satu adalah kita mulai review kembali materi di minggu lalu. Bunda akan selipkan, kemarin minggu lalu kalian sudah membuat materi tentang literasi video di PB 5, yaitu tentang multikultur adalah pemberian Allah. Kemudian kita akan bahas kembali nanti sedikit di sini. Terus yang kedua adalah kita akan bahas tentang apa sih eksklusivisme, apa yang dimaksudkan, terus dalam konteks di pembelajaran agama Kristen ini tujuannya apa, kenapa ada sikap eksklusivisme. Kemudian yang ketiga adalah apa itu inklusivisme. Terus yang terakhir adalah landasan Alkitabnya, dari sudut pandang Alkitab itu seperti apa. Baru kesimpulan dan penutup. Nah, tidak terasa kita sudah menghabiskan pembelajaran kita itu dari PB 1 sampai PB 6. Mulai minggu depan anak-anak kita akan latihan soal untuk mempersiapkan ujian tengah semester ya. Jadi kita akan latihan soal dari PB 1 sampai PB 6. Itu akan menjadi bahan untuk ujian tengah semester. Nah, seperti apa bentuknya ya kita lihat minggu depan ya. Harapan dari Bunda Ika kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Yuk langsung saja kita bahas, kita review kembali apa sih yang dimaksud dengan multikultur adalah pemberian Allah. Diingat kembali bahwa negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai 5 pulau besar dan banyak suku beraneka ragam. Sehingga kalau kita kenang atau kita lihat atau pernah kita belajar ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, artinya dari Indonesia sendiri sudah terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, di dalam pulau tersebut kita tahu bahwa ada berbagai macam suku, ras, kemudian budaya yang ada dan tinggal dan bahkan dilestarikan sampai sekarang. Itu sudah menunjukkan tentang yang namanya multiculture atau multikultur. Kata multi itu memiliki arti lebih dari satu, dengan kultur itu adalah kebudayaan. Jadi kalau diartikan secara menyeluruh, multikultur itu adalah suatu sikap atau pandangan tentang sebuah wilayah yang memiliki kebudayaan lebih dari satu dan disikapi dengan positif. Secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah, merewind kembali atau mengingat kembali materi di minggu lalu adalah multikultur adalah pemberian Allah. Artinya bahwa kita bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan keragaman yang ada sampai hari ini bisa terjaga, dengan jumlah agama yang diakui di Indonesia sudah ada 6, kemudian sukunya ada banyak, bahasa daerahnya ada banyak, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang lain juga ada banyak, bahkan satu pulau itu sendiri sudah bisa ada beberapa bahasa daerah gitu kan. Itu suatu sumber budaya yang positif buat kita untuk saling belajar. Makanya kenapa Tuhan menyampaikan ini multikultur itu
bukan suatu pembedaan yang harus dipermasalahkan atau suatu pembedaan yang harus menjadi bumerang untuk kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Justru dengan adanya multikultur ini kita saling melengkapi. Yang dimau Tuhan adalah kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dan saling menghargai tentunya. Tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang dari mana dia berada, tanpa memandang agamanya apa, kita bisa membantu mereka. Nah, itu satu bentuk satu bentuk rasa syukur yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Kembali lagi, karena Tuhan sudah mengajarkan kita hukum kasih ya, ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, penerapan multikultur ini juga bentuk dari penerapan hukum kasih yang kedua, bagi dari manusia ke manusia yang lain. Nah, masyarakat Indonesia yang kita tinggal di sini itu sudah terbentuk multikultur, berbagai macam ya, berbagai agama itu ya. Terus yang kedua adalah peran ideologi multikulturalisme di Indonesia. Disadari bahwa di beberapa wilayah atau tempat belum semuanya, dulu ya kita bicara, belum semuanya bisa menerima perbedaan, sehingga dulu adanya pembedaan tentang suku, antara suku kulit hitam dan suku kulit putih. Kalau kulit putih biasanya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dulu kita bicara dulu, sehingga ada yang namanya diskriminasi. Nah, harapannya sekarang adanya ideologi multikulturalisme di Indonesia ini menghambat atau menghilangkan adanya tindakan-tindakan sara yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanya karena latar belakang budaya yang berbeda, gitu ya. Nah, dibahas di halaman 62 sampai 63, di situ disampaikan, kita tahu bahwa banyaknya pulau-pulau di Indonesia gitu ya. Indonesia sangat membutuhkan ideologi multikultur untuk mampu menolong kita sehingga kita mampu menerima yang namanya perbedaan, yaitu perbedaan satu dengan yang lain dengan lapang dada dan berjuang aktif untuk memperjuangkan perbedaan tersebut untuk bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Artinya sekarang terus digaungkan rasa persatuan. Kita ingat semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya adalah walaupun kita lahir dari berbagai macam latar belakang, kita bisa menghargai itu dan tetap bersatu padu untuk memajukan negara dan bangsa kita. Tentunya itu satu bentuk menghargai karya Tuhan dalam diri umat manusia satu ke manusia yang lain. Itu review untuk minggu lalu, ya kan? Nah, sekarang kita bicara tentang eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan suatu cara pandang sebuah agama terhadap agama yang lain. Ya, biasanya setiap orang punya sikap eksklusivisme ini. Jadi kalau dari bahasanya eksklusif, kita artikan eksklusif itu terpisah, punyai tempat sendiri, punya teritori sendiri, terpisah dari yang lain, menganggap itu paling benar dan paling baik. Jadi kalau dijabarkan pengertian dari sikap eksklusivisme sendiri adalah tadi cara pandang suatu agama terhadap agama lain dan menganggap agamanya yang paling baik, menganggap agamanya yang paling benar. Di situ tertera ada sikap fanatik, kemudian ada sikap juga negatifnya, bisa ada sikap diskriminatif, kemudian sikap membedakan kelompoknya sendiri dengan kelompok yang lain. Itu kata eksklusivisme gitu ya dalam sudut pandangnya. Nah, kenapa eksklusivisme ini bisa muncul menjadi satu sikap yang akhirnya dilakukan oleh orang-orang yang saat ini memeluk suatu agama? Sikap eksklusivisme itu bisa muncul karena ada satu kelompok yang tidak ingin bahwa apa yang dia yakini, apa yang sudah dia jaga secara turun-temurun tentang budaya-budayanya itu bisa hilang atau terpengaruh dari dunia luar maksudnya. Jadi mereka memilih untuk menutup diri dari orang-orang di sekitarnya.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat sikap eksklusif itu tidak serta-merta bahwa itu suatu hal yang negatif. Jadi ada tetap dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positif dari sikap eksklusif itu adalah satu, budayanya tetap terjaga dengan baik ya dari dulu sampai sekarang. Yang kedua adalah adanya suatu keyakinan yang timbul dalam orang-orang atau kelompok ini bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling baik gitu ya. Terus yang ketiga adalah memiliki keyakinan yang teguh tentang ajaran yang saat ini mereka yakini, bahwa itu memang ajaran yang sebenarnya, yaitu ya ajaran yang memberikan kedamaian dan keselamatan. Itu kalau bicara tentang agama. Tapi sikap eksklusif tidak hanya sudut pandang agama saja, tapi bisa sudut pandang untuk hal-hal yang lain gitu ya. Dalam diri partai politik itu juga ada sikap eksklusif, dalam diri kelompok kerajaan ada juga sikap eksklusif gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta masalah sudut pandang agama ya. Nah, negatifnya dari sikap eksklusif ini adalah satu, kepentingan komunitasnya atau kepentingan yang dia miliki itu dia anggap lebih penting daripada komunitas yang lain. Jadi dia mau selalu golongannya dia diutamakan daripada yang lainnya. Terus yang kedua adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang punya sikap eksklusif adalah mereka adalah orang-orang yang susah menerima perubahan yang ada. Karena tadi menganggap bahwa budaya itu harus dijaga dengan semestinya dan tidak boleh ada inputan atau tambahan atau masuk budaya-budaya yang lain. Padahal kalau kita tahu bahwa zaman itu terus bergulir gitu ya. Dulu kalau kita lihat orang ibadah mungkin belum menggunakan pengeras suara, tetapi karena adanya terus-menerus perubahan teknologi, sekarang sudah ada yang namanya pengeras suara. Jadi kalau saudara-saudara kita azan maghrib, mereka bisa memanggil untuk saudara-saudara kita bersholat menggunakan pengeras suara. Begitu juga ketika di gereja. Dulu iringan di gereja ibadah itu hanya menggunakan kecapi, seruling. Sekarang bertambah menggunakan piano, organ, sekarang bisa band, ditunjang dengan adanya mixer, mikrofon yang bagus sehingga bisa menampilkan atau memberikan ibadah yang bisa menyeluruh didengar oleh jemaat-jemaat yang ada di gereja. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah sikap yang bisa atau hal negatif tentang eksklusivisme itu adalah bisa terjadi satu perpecahan. Karena tadi munculnya sikap fanatik inilah yang memicu terjadi perpecahan, perkelahian, bahkan bisa terjadi juga tumpah darah gitu ya. Yaitu kita bisa lihat kasus-kasus yang sedang bergulir ya. Kasus-kasus yang sudah bergulir yang lagi rame-ramenya kemarin sudah dibahas adalah masalah orang kulit hitam yang dibunuh oleh orang kulit putih, sehingga memberikan dampak bahwa adanya diskriminasi hak asasi manusia. Ada demo kepada presiden sekarang terjadi di Amerika. Dan kalau kita lihat kembali lagi bergulir di Indonesia juga pernah ada kasus adanya bom Bali ya, hingga beberapa orang-orang WNA yang sedang berlibur di Bali atau sedang ada di tempat itu akhirnya mereka mati semua di situ. Itu wujud dari sikap eksklusif sebenarnya. Nah, ini muncul dari dampak negatifnya. Tapi sebenarnya kalau sudut pandang dari agama, memang sebuah agama harus ada sikap eksklusif, tapi bukan berarti itu harus membabi buta. Ya, jadi eksklusifnya untuk meyakini ajarannya adalah ajaran yang terbaik, pastinya semua umat harus meyakini ajaran dia dipercaya adalah ajaran yang paling baik, yang bisa membawa kedamaian, kesejahteraan, kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua adalah harus menjaga tata budaya ajaran itu supaya tidak tergerus dengan zaman. Artinya tentang firman-firman yang disampaikan itu adalah firman-firman yang memang seyogyanya dijaga. Tentang 10 perintah Allah, hukum kasih, ajaran-ajaran Tuhan untuk menjaga bait kudusnya yaitu hidup kita, itu tetap dijaga. Tetapi tetap ada tambahan-tambahan bahwa dalam satu bentuk ibadah atau sudut pandang kita tetap harus bisa meletakkan diri dengan baik. Kembali lagi ya, disadari materi minggu lalu bicara tentang multikultur. Nah, multikultur itu menyadarkan kita bahwa kita tinggal di tempat yang memang punya latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan kita harus bisa menghargai itu.
Ya, kalau kita memegang sepenuhnya tentang eksklusivisme, bisa terjadi pertumpahan darah. Nah, ini yang harus kita sikapi. Kembali lagi ke firman Tuhan, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu inti poin utamanya, ya. Nah, bicara tentang eksklusivisme, kita harus bisa menempatkan diri dan memakai sudut pandang ini dengan baik dan benar, supaya tidak menjadi penyelewengan dan justru akhirnya yang muncul adalah dampak negatifnya. Tadi ada fanatikisme, kemudian diskriminasi, perpecahan, terus yang paling berbahaya adalah terjadinya pertumpahan darah hingga mengakibatkan kehilangan nyawa banyak orang. Pernah ada satu kasus juga ketika di luar negeri, Bunda lupa itu di negara mana, ketika sholat Jumat berlangsung ada seseorang yang membawa senjata tajam. Ketika sholat Jumat itu berlangsung, dia membabi buta, dia menembakkan senjatanya itu sehingga yang meninggal ada banyak sekali. Nah, ya kita nggak tahu ya apakah orang ini dalam arti gangguan jiwa atau dia memang sudah didoktrin dengan sikap eksklusivismenya sehingga dia punya rasa fanatik yang tinggi dan dia akhirnya memuaskan keinginan hatinya, dia akhirnya membunuh banyak orang. Dan ini yang tidak boleh terjadi, ya. Kembali lagi, kita harus bisa saling menghargai, karena bukan itu tujuan yang diajarkan Tuhan. Karena Tuhan mau manusia saling menghargai satu dengan yang lain, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, perikop yang ketiga kita akan bicara tentang inklusivisme. Jadi apa sih inklusivisme? Sebenarnya sikap inklusivisme itu merupakan jawaban dari penanggulangan untuk sikap eksklusivisme. Kalau tadi eksklusivisme adalah satu sikap yang memberikan pemahaman bahwa kelompoknya yang paling benar, ajarannya yang paling benar gitu kan, sehingga dampak negatifnya adanya satu diskriminasi, ada sikap fanatik yang akhirnya menimbulkan perpecahan atau bahkan pertumpahan darah. Nah, inklusivisme kalau seperti paparan di buku adalah suatu pendekatan yang menegaskan adanya kebenaran dan kebaikan dari agama yang lain, tetapi kebenaran dan kebaikan tersebut dinilai dari sudut pandang dan kriteria yang ditetapkan oleh agama-agama itu sendiri. Atau dalam hal ini adalah inklusivisme adalah satu alternatif untuk menghilangkan kerumitan tentang eksklusivisme. Kenapa begitu? Karena inklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kebenaran itu tidak muncul hanya dari kelompok tertentu saja, bisa jadi dari kelompok yang lain. Nah, sehingga sikap ini dipakai untuk meredam kegiatan atau sikap yang sifatnya eksklusif. Contohnya hal seperti ini. Semua ajaran agama itu mengajarkan tentang keselamatan. Betul ya? Mengajarkan tentang keselamatan, dan semua ajaran agama mengajarkan tentang yang namanya kebaikan. Itu secara sudut pandang inklusif. Kalau sudut pandang eksklusifnya apa? Ajaran keselamatannya dari siapa dan yang menyelamatkan siapa? Itulah yang kita percaya. Tapi kita harus juga menghargai bahwa setiap agama memiliki ajarannya masing-masing. Tapi intinya adalah apa? Mereka mengajarkan tentang kebaikan dan mengajarkan tentang keselamatan. Dan tentunya kedamaian itu yang kekal seperti apa. Nah, perlunya inklusif ini ada dalam sikap pandang kita dalam beragama, supaya kita tidak serta-merta tertuju pada satu perbedaan, tidak serta-merta tertuju pada teritori yang kita inginkan, keinginan untuk mendapatkan tempat tertentu, tempat yang diutamakan daripada yang lain, ya. Makanya di sini judulnya adalah eksklusivisme versus inklusivisme. Kalau positif tadi, yang ada di eksklusif memang harus ada, tapi yang ada di inklusif itu untuk meredam tentang hal-hal negatif yang muncul di eksklusif. Dan itu yang harus kita pahami, ya. Kembali lagi, sebenarnya intinya adalah adanya penghargaan, ya, penghargaan terhadap komunitas atau budaya orang lain atau bahkan agama orang lain, seperti itu. Kalau kita bicara tentang perbedaan satu agama satu dengan agama yang lain, ya sudah dipastikan itu berbeda.
kitab yang dipakai juga berbeda, sudut pandang yang dipakai yang berbeda, ajaran yang dipakai pun yang berbeda juga yang dipercayai. Tapi yang dimau di sini di perikop materi ini adalah kita mengetahui tata letak untuk menggunakannya dengan baik. Itu tadi Bunda bilang baik dan benar, sehingga kita bisa menghargai itu Pancasila itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat itu ya, kita coba lihat landasannya itu ada di ayat di Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini menarik ya, karena bicara tentang keberadaan orang Israel yang berada di pembuangan atau di Babel. Kehidupan mereka di Babel cukup nyaman. Mereka harus bergumul dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat perjumpaan mereka dengan penduduk Babel. Karena kita tahu penduduk Babel adalah penduduk yang menyembah pada berhala. Satu masalah yang ada adalah identitas mereka sebagai umat Israel yang percaya kepada Tuhan, yang berbeda dengan kepercayaan bangsa Babel yang percaya kepada banyak dewa. Tadi Bunda bilang berhala di sini bisa patung, bisa dewa ya. Di tengah-tengah kegelisahan itu Allah berkata kepada mereka dan untuk tinggal secara berdampingan dengan bangsa Babel yang berbeda dengan mereka. Mereka tidak perlu takut dan khawatir karena Allah mempunyai rancangan indah bagi mereka, yakni rancangan damai sejahtera untuk masa depan dan penuh harapan. Jadi kisah bangsa Israel sendiri waktu itu pernah diminta Allah untuk tinggal berdampingan dengan bangsa Babel. Sedangkan kita tahu bahwa orang Israel adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan dan melakukan semua hukum-hukum Allah, bahkan budaya-budaya peringatan hari raya mereka tidak pernah tertinggal. Tiba-tiba mereka harus berdampingan hidup dengan bangsa Babel yang notabene secara kepercayaan sudah berbeda, adat istiadat sudah berbeda. Nah, bangsa Israel merasa ketakutan, bagaimana kalau nanti kami terpengaruh dengan budaya mereka dan kami menjadi istilahnya menjadi murtad kepada Tuhan gitu ya. Tetapi justru Tuhan yang menguatkan bahwa tidak perlu gelisah dan tidak perlu takut, asal kita bisa menghargai keberadaan Allah kita, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Artinya kita meletakkan Tuhan dari segalanya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan percaya bahwa umatnya bisa menjalankan kehidupan dengan baik dan bahkan bisa berdampingan, menghargai satu dengan yang lain dengan bangsa yang lain. Ini yang kita mau. Jadi ini landasannya terdapat pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Itu ya yang mau ditekankan. Dan Bunda juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak kelas 12 yang kemarin sudah mengumpulkan tugas video secara berkala, dan Bunda mengingatkan untuk timing waktu deadline yang kemarin Bunda sudah perpanjang dan masih ada yang mengumpulkan lebih panjang. Ya, tetap akan ada pembeda poin ya. Kalau ada komunikasi berarti tentunya perlakuannya berbeda, tapi kalau tidak ada komunikasi ya Bunda tetap akan berlakukan yang adil gitu ya. Jadi silahkan kalian mempersiapkan diri kalian untuk next minggu depan kita latihan. Untuk minggu ini Bunda tidak memberikan latihan apapun, untuk kalian bisa prepare diri dengan baik. Itu saja dari Bunda. Selalu jaga kesehatan, keep on fire, jangan menyerah dengan keadaan kita masa pembelajaran pandemi ini gitu ya. Jangan sering mengeluh gitu, bersyukur dengan setiap keadaan kalian. Paling tidak saat ini kalian semua diberikan kesehatan yang cukup, orang tua kalian bisa diberkati dan tetap survive menghadapi saat ini resesi atau kondisi yang mungkin sedang tidak baik ya. Tapi kita berdoa Indonesia segera bisa mendapatkan jalan keluarnya, obat segera bisa ditemukan, diuji cobakan, terus kita bisa kembali normal seperti dulu. Itu saja pesan dari Bunda Ika. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar bagaimana apa itu tentang sikap eksklusif, apa itu sikap inklusif. Dan biarlah kami terus menghargai satu perbedaan kami Tuhan dengan yang lain, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang terbaik, bahwa setiap ajaran yang Tuhan berikan dan kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan kami rindu Tuhan kami boleh nanti suatu ketika semua boleh selesai, kami boleh kembali belajar normal seperti dulu kala. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu
di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.